Cuma memang nggak bisa dibuat mesin murni. Memang nggak bisa. Soalnya ada beberapa insinyur dari luar negara, yaitu luar mancanegara, misalkan dari Jepang. Pernah ada 2 tahun di sini penelitian yang nggak wujud. Nggak wujud, untuk mewujudkan mesin nggak wujud. Kali ini aku lagi ada di depan Paradila. Paradila itu adalah kerajinan tenun ikat. Katanya tuh tenun di sini tuh masih tradisional banget gitu guys. Jadi masih digini-giniin gitu. Aku penasaran banget gimana sih cara pembuatannya. Langsung aja yuk masuk ke dalam. Tadi teman insight aku udah lihat cara penenunan kain, dan di sini kita bisa melihat hasilnya tuh bagus-bagus banget, dan kita lihat tadi spirit bapak-bapaknya mengerjakan tenunnya tadi itu sangat sangat bagus dan sangat cekatan juga ya guys, sangat teliti, butuh ketelitian khusus gitu. Halo teman insight, kali ini aku sudah bersama dengan ownernya Paradila. Boleh perkenalkan Pak? Iya. Jadi perkenalkan, saya dari pemilik perusahaan tenun ikat dan jongket Paradila yang berdomisili di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Nama saya Miftahul Khairi, yang sudah tidak asing lagi, dan yang sering dipanggil itu bukan Pak Miftahul Khairinya, tapi Pak Paradilanya. Sama saja, nggak masalah. Bapak, kalau boleh tahu nih Paradila berdiri sejak tahun berapa ya? Kalau Paradilanya sendiri berdiri mulai tahun 89. 89 wow. Itu berangkat dari nol, dari satu lah. Jadi istilahnya mulai merangkak, berkembang. 91 mulai kita beralih, yang dulunya itu tenun untuk sarung. Terus kami memandang dan istilahnya mengembangkan wawasan, kalau sarung itu hanya untuk para santri dan para yayaja, tapi kalau saya kembangkan ke kain busana, sehingga mulai 91 kami mencoba sebagian kita alihkan untuk garmen, sehingga seluruh sektor itu pakai. Itu mulai 91. Supaya luas ya Pak ya? Iya, lebih luas. Soalnya kan kita tahu sendiri, walaupun di Indonesia itu mayoritas Islam, tapi semuanya juga nggak mesti harus pakai sarung. Iya benar. Nah, tapi kalau untuk garmen hampir mulai anak-anak SMP seragam sampai nanti istilahnya para pejabat, dari mulai rakyat sampai para pejabat itu pakai semua. Berarti ini juga langganan para pejabat juga Pak ya? Termasuk Insya Allah begitu. Jadi langganannya para pejabat juga. Dan ya termasuk yayasan-yayasan, perguruan-perguruan swasta, hampir semuanya pakai ini. Lalu untuk satu hari nih Pak misalkan, itu tuh berapa kain yang dihasilkan? Itu tergantung. Jadi tergantung gini, kalau kita istilahnya, kalau omset, misalkan dalam 1 bulan itu butuh sekitar 6.000 lah, kita nanti bikinnya harus di atas, per bulannya harus di atas 2.000 potong lebih. Tapi kalau kapasitas standar kita 1.800 per bulannya. Per bulan. Tapi kalau nanti ada permintaan naik, ya kita naikkan mesinnya. Jadi tergantung. Tapi kalau standar stabil 1.800. Alhamdulillah di musim-musim ini banyak istilahnya, karena ada SK Gubernur, ada SK Bupati yang mana mewajibkan hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat pakai ASN, pakai seragam tenun. Nah,
walaupun toh motifnya belum spesifik, karena setiap daerah juga punya motif spesifik sendiri, sehingga kami masih netral. Utamanya kalau Lamongan pakai gunungan misalkan. Kalau asli Jawa Timur pakai ayam bekisar misalnya. Nah, itu nanti tinggal keputusannya, tergantung daerah masing-masing. Ini kan kapasitas per bulannya kan 1.800 sampai berapa tadi? 2.000. Sampai tergantung Permintaan. permintaan. Kalau kapasitas kita bisa menaikkan sampai nanti 9.000 per potong per bulan. Kalau misalkan kapasitasnya sedang stabil nih Pak ya, itu pemasarannya itu sampai mana Pak? Pemasaran kami hampir melayani seluruh provinsi ada. Jadi kami melayani se-Indonesia. Misalkan provinsi Kutai Kartanegara, kita pasok ke sana dengan motif sana, bikin di sini. Misalkan Mataram, motif Mataram bikin di sini. Ke Bali, Blanket, nah, itu kan hampir kembali semua ke Bali, bukan kembali. Ke Bali, ke Lombok, lah untuk Blanket termasuk NTT, itu kita pasok ke sana, tapi motif sana bikinnya di sini. Motif menyesuaikan daerah yang motif menyesuaikan ya? Daerah pemesan. Termasuk misalkan ikat Bondowoso. Ya. Bondowoso mesti pakai motif-motif ada pohung, ada daun menyok bahasa Jawa, atau daun pohungnya itu. Nah, itu menyesuaikan daerah masing-masing. Kalau boleh tahu nih Pak ya, ini kan bisnisnya sudah cukup lama Bapak. Ya. Omset yang didapatkan per tahunnya tuh bisa mencapai berapa Pak? Saya memang istilahnya kalau diajak ke pembukuan memang nggak pernah peduli. Ya. Soalnya apa? Saya laporkan ke siapa? Ini milik saya sendiri. Jadi kalau omset yang ada ya kisaran kalau dihitung rata-rata ya bisa 100.000 juta per bulan. Kalau memang di dunia perpajakan memang termasuk besar, tapi kalau dunia IKM ya memang masih kecil gitu. Termasuk yang penyerapan tenaga kerja itu kami segini masih minimal 150 orang. Itu kalau dihitung perusahaan besar sudah masuk perusahaan besar. Tapi kalau IKM belum. Nah, soalnya apa? Di tenun itu ada proses sekitar 14 proses. 14 proses memakan 14 orang ahli. Jadi bukan hanya satu orang, dua. Jadi sampai nanti jadi kain itu 14 proses. Itu terus 14 tahapan. Andai kata dihitung hari umpama bikin 2 dengan 2.000 sama waktunya. 14 hari belum jadi apa-apa. Yang 2.000 juga 14 hari belum jadi apa-apa. Yang bikin 2 juga 14 hari belum jadi apa-apa. Itu kalau sistem produknya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kan kemarin kita sedang mengalami pandemi. Iya. Kira-kira ada nggak kendala yang Bapak alami? Kalau kendala jelas ada, utamanya orang beli. Iya. Jadi orang beli itu drop, boleh dikatakan tinggal 40%. Itu pun karena memang dia butuh, dia terpaksa masih terpaksa, bukan saking longgarnya. Jadi alhamdulillah kami masih bisa bertahan. Sampai sekarang terus mulai agak reda, ini konsumen sudah mulai masuk, boleh dikatakan dalam sepi 2 tahun bisa ditebus dalam waktu 2 bulan. Jadi naik mulai pandemi nggak ada, bisa naik sekitar 300 sampai 400%. Cukup ini Pak ya? Iya. Pesat juga ya naiknya. Memang kan gini, kalau di Jawa Timur tenun ikat yang unik hanya di sini. Kalau di Kediri hanya ikat, bisa ikat saja. Kombinasi kedobi nggak ada. Tapi kalau di kami ada kombinasi kedobi, dobi kombinasi ke songket, songket kombinasi kolaborasi dengan tiga trik. Terus dikolaborasi lagi dengan songket, ikat, batik tulis. Jadi mungkin yang sobat kan songket, batik. Itu kalau di luar Jawa malah nggak bisa. Jadi selain di sini belum ada itu. Satu-satunya di Indonesia. Berarti makanya banyak orang yang dari luar provinsi, luar pulau bikinnya di sini. Bikinnya ke sini. Jadi teman-teman yang kenal di pameran, kami pemasarannya kan lewat pameran. Lewat pameran-pameran, lewat pengenalan-pengenalan ke kantor, lewat acara-acaranya kantor, kita masuki, kita gelar meja untuk
di samping untuk jualan ya untuk promosi. Nah, samping kartu nama termasuk di Instagram, Facebook itu ada semua. Nah, di email itu termasuk lewat media sosialnya itu lewat itu. Nah, itu yang pengembangan pasarnya. Itu nanti sampai kalau teman-teman yang dari provinsi tahu mesti ke sini. Dan dia mesti belajar juga. Oh, belajar juga. Berarti di sini juga bisa belajar ya, Pak? Oh, bisa. Belajar bisa. Jadi kami menerima tanpa syarat. Yang penting dia betul-betul. Soalnya tujuan saya nanti kalau dia bisa, saya jadikan mitra saya. Jadi, bisa mewarisi ini juga Pak? Iya, di samping mewarisi ya, itu nanti juga bisa jadi mitra saya. Berarti yang bekerja di belakang itu sebenarnya banyak ya, Pak? Itu hanya ada sekitar 4-5 orang, itu sampel aja untuk mensuguhi orang kalau ini loh proses. Tapi ada proses yang di rumah yang enggak andai kata mau ditelusuri ya mau didatangi ya ada semua di rumah-rumah. Sampai tahap akhir ya? Iya, Pak, sampai tahap akhir mulai awal itu ada. Berarti semua. ini masih mentahannya ya, Pak? Ini masih mentahan terakhir jadi kain. Sampai sini baru jadi kain. Oh. Jadi ini yang proses terakhir sebelum dijahit. Sebelum jadi baju atau sebelum jadi sarung, proses ini proses terakhir. Kalau di sini juga bisa pesan langsung jadi baju gitu juga bisa, Pak? Bisa pesan langsung jadi baju, termasuk pesan motif khusus. Misalkan mau ke manten, terus seluruh keluarga hanya pada waktu acara tok itu seragamnya itu bisa. Jadi besok udah nggak bikin lagi. Hanya jadi tampil di kemanten itu aja. Ini juga termasuk ini ya, Pak ya? Oh iya, kalau gini, nah ini kalau kainnya aja sekitar 500. Kainnya aja 500? Kainnya saja satu potong kalau 500. Jadi baju? Kalau jadi baju plus tinggal pilih 150 atau 125. Oh, malah lebih murah jadi baju ya, Pak ya? Enggak, plusnya. Oh, plusnya? Plusnya. Berarti kain plus jahit. Oh, 600-an ya, Pak ya? Iya, 600-an itu. Kalau kainnya kan harganya mulai 150 sampai 900. Iya. Dari 150, 225, 185, 300, 400, 500, 700, terus 900. Berarti paling mahal 900, Pak? 900. Nah. Tapi biasanya ada pesan khusus, itu memang ada 25% nambah otak. Otak? Iya. Nambah otak itu karena otak-atik otak-atik motif yang punya dia baru. Jadi misalkan dia ambil yang 500 berarti nanti tambah 50. Oh, 525 berarti tambah 125 untuk menerapkan gambar itu. Jadi kadang-kadang ya ada punya gambar saya bikinkan seperti ini. Paling jauh nih, Pak, pemasarannya sampai mana? Kalau pemasaran resmi paling jauh ya NTT. NTT. Berarti pakai motif dari NTT bikin di sini. Iya. Saya pakai motif NTT dibikin di sini. Terus tradisional juga. Nggak tahu, NTT sama Kutai itu jauh mana? Kutai itu Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jadi di Kutai sana ada tenun. Iya. Jadi saya mesti mana yang ada tenun mesti nanti istilahnya gini. Tenun sana paling seperti Kutai hanya satu tenun. Barang yang beredar berarti yang beredar di sana itu 95% itu punya saya. Produk saya. Iya. Nah, yang di Kutai. Termasuk di Mataram kisaran yang dari sini ya sekitar 60%. Terus di Bali. Kalau di Bali malah kan hampir dari luar semua. Dan itu juga pembuatannya masih tradisional ya, Pak ya? Iya, memang motif dari sana. Motif dari sana cuma tradisionalnya sini lebih canggih daripada provinsi-provinsi misalkan di Lombok, itu kan masih gedok. Perbandingan gedok dengan sini itu 1:25. Dia dapat 1, sini bisa dapat 25. Jadi, makanya sana itu lebih mahal. Misalkan motif alur ini NTT. Ini misalkan sama, barangnya sama, motif sama, terus barang agak beda dikit, sana agak tebal karena benangnya. Itu bedanya, andai kata saya bikin gitu lebih murah malahan. Itu sana misalkan 1,5 juta, paling desain dari sini 200. Itu tadi. Soalnya makan waktu pembuatannya. Sana gedok 10 hari belum selesai. Sini 1 hari. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Untuk sistem gedok. Mesinnya di sini sudah agak lebih modern canggih sedikit ya. Lebih canggih.
Cuma memang nggak bisa dibuat mesin murni. Memang nggak bisa. Soalnya ada beberapa insinyur dari luar negara, yaitu luar apa itu mancanegara, misalkan dari Jepang. Pernah ada 2 tahun di sini penelitian yang nggak wujud. Nggak wujud, untuk mewujudkan mesin nggak wujud. Itu kelebihan-kelebihan dan uniknya songket kami tidak bisa ditiru mesin. Tapi kalau songketnya seluruh provinsi di Indonesia bisa ditiru mesin. Jadi kalau niru songket kami, nggak bisa. Soalnya itu insinyurnya sendiri sudah mengatakan nggak bisa, yang bikin mesin itu. Nah. Berarti pernah ada insinyur penelitian ke sini juga ya Pak ya? Dari JICA. JICA itu lembaga swadayanya Jepang, LSM-nya Jepang. Keren banget ya Pak. Apakah kalian tertarik untuk membeli kain ikat ini guys? Langsung aja datang di Paradila di Desa Parengan, Kecamatan Laren. Kecamatan Maduran guys semua. Bagus loh. Mungkin cukup ya pertanyaan dari saya Pak. Sudah sangat menjelaskan untuk teman-teman di media juga. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Hai teman Insight, aku tadi udah lihat cara penaneman di dalamnya dan aku juga udah wawancara nih sama ownernya dari Paradila. Menarik banget kan? Saksikan terus konten-konten di Lamongan yang selanjutnya. Bye!